Usainya perhelatan Piala Dunia tak berarti membuat Qatar berhenti berpijar. Negeri di Teluk Arab itu kini siap menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Meski 100% warga negaranya pemeluk Islam, perayaan Natal dan Tahun Baru bukan hal yang terlarang di Qatar. Dari sekitar 2,9 juta populasi Qatar, warga negara aslinya hanya 20%, yang 80% adalah pekerja imigran. Sebagian besar mereka dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Tenaga profesionalnya dari negara barat. Sebagian besar populasi Qatar ada di kota Doha dan sekitarnya. Hiasan Natal pun menyeruak di mal, toko-toko, hotel, restoran, dan kafe-kafe. Menjelang Natal ini, warga Kristiani di Qatar harus gerak cepat memesan tempat untuk malam spesial Christmas Eve dinner. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memberlakukan ketentuan bahwa hak warga pendatang atau migran boleh mengamalkan keyakinan keagamaan dan tradisinya. Begitulah sejak bertahun lalu. Warga Qatar asli juga tidak terlalu takut kepada agama dan budaya orang lain. Bangunan gereja boleh berdiri di Qatar, begitu halnya dengan wihara, Buddha, dan Hindu. Situasi yang sama akan ditemui di negeri teluk yang lain, Uni Emirat Arab. Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, memberlakukan ketentuan yang sama bebasnya. Dari 9,9 juta populasi di UAE, 80% adalah pekerja migran dan keluarganya. Gereja-gereja megah gampang ditemukan, begitu halnya wihara Hindu dan Buddha. Sikap terbuka dan toleran adalah pilihan yang secara sadar kini diambil oleh negara-negara teluk yang kaya seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan terutama Uni Emirat Arab. Di UAE, yang terdiri dari 7 keemiran itu, ada hampir 900.000 pekerja asal India yang sebagian adalah penganut Islam dan sebagian lainnya Hindu dan Buddha. Umumnya, para pekerja itu juga berbekal pendidikan yang baik. Namun, warga asli UAE sudah terbiasa bergaul dan memahami perbedaan budaya tersebut, dan tidak merasa terancam. Mereka memerlukan para pendatang itu untuk membangun negeri, seraya meninggalkan ketergantungan mereka kepada minyak dan gas. Mereka bisa bekerja sama dengan kelompok lain dengan mengesampingkan urusan agama. Kini, siapa yang bisa menyangkal Dubai adalah hub titik pusat penghubung Asia dan Eropa. Dubai adalah kawasan dengan bisnis properti yang paling moncer di dunia dan sekaligus tempat investasi yang menjanjikan. Pada sisi lain, UAE telah berhasil mengkonsolidasikan sumber daya finansialnya, termasuk dana masyarakat, dan menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund atau SWF terbesar ketiga di dunia setelah China dan Norwegia. Sovereign Wealth Fund adalah kendaraan finansial yang dimiliki negara yang mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Secara sederhana, SWF ialah tabungan negara. Kelebihan dana yang dimiliki oleh negara yang diinvestasikan dengan tujuan untuk return yang lebih besar lagi. Nilai SWF pada Abu Dhabi Investment Authority saja sebesar 790 miliar US dollar. Belum kalau ditambah SWF dari Investment Corporation of Dubai dan Abu Dhabi Investment Holding Company. Meski bukan pelopor, Arab Saudi pun kini bergerak menuju negara dengan pikiran terbuka yang toleran dan ramah. Akhir Oktober lalu, beredar video yang menggambarkan sejumlah anak muda Riyadh ikut merayakan Halloween. Tak ada cerita penangkapan meskipun banyak yang berpendapat bahwa Halloween berakar dari salah satu sekte Kristen. Arab Saudi kini lebih toleran dan terbuka. Diskriminasi kepada kaum perempuan semakin rendah. Kerlap-kerlip lampu Natal pun mulai bebas di Riyadh dan Jeddah, bukan di jalan-jalan umum, melainkan juga di lobi hotel, restoran, mal, dan kafe-kafe. Acara Christmas Eve dinner pun akan dilakukan dengan bebas di malam 24 Desember nanti. Pertautan budaya seiring dengan kehadiran banyak tenaga kerja asing yang terdidik itu rupanya berpengaruh baik pada kualitas hidup bagi populasi manusia di negara-negara Teluk Arabia tersebut. Kualitas hidup ini yang disebut dengan istilah Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM itu ditunjukkan oleh 3 indikator. Indikator pertama ialah kualitas kesehatan yang ditunjukkan oleh angka harapan hidup. Indikator kedua adalah kualitas kecerdasan yang ditunjukkan oleh durasi rata-rata warganya, serta indikator kesejahteraan yang ditunjukkan pada akses untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Hasilnya adalah HDI atau IPM tersebut.
Nilai HDI di bawah 60 disebut rendah. Antara 60 sampai 70 disebut sedang. Antara 70 sampai 80 disebut tinggi. Dan di atas 80 masuk kategori sangat tinggi. Bagaimana profil Human Development Index di negara-negara Teluk? Uni Emirat Arab mencatat HDI 91,1 yang membuatnya berada di atas Spanyol, Prancis, atau Italia. Arab Saudi dan Bahrain berhasil mengukir di level 87, Qatar 83, dan Kuwait 83. Semuanya tergolong sangat tinggi. Kondisi ini kontras dengan dunia Islam yang sudah miskin sumber daya alam, hobinya ribut dengan perang suku dan agama. Negeri-negeri panas ini umumnya miskin dan IPM-nya rendah. Yang tinggi adalah kasus terorismenya. Sebut saja 10 negara dengan konflik yang tertinggi di dunia: Afghanistan, Irak, Somalia, Burkina Faso, Syria, Nigeria, Mali, Niger, Myanmar, dan Pakistan. Kecuali Irak, semua mereka adalah negara dengan indeks pembangunan yang rendah atau di bawah 60, atau sangat rendah di bawah 50. Kecuali Myanmar, mereka adalah negara dengan penduduk terbesar Muslim. Konflik etnis atau agama atau keduanya adalah beban yang membuat negara-negara tersebut sulit bergerak maju. Sebagian mereka seperti Dracula yang takut melihat salib gereja. Gambarannya jelas bahwa negara-negara yang terbuka dan toleran memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan pihak lain secara bebas dan memetik manfaat bersama. IPM membumbung tinggi tanpa harus ada akibat dekadensi moral. Siapa bilang di Abu Dhabi, Dubai, Doha, dan Riyadh ada dekadensi? Nggak ada. Kalaupun ada, maksiat sangat tersamar karena memang tidak masif. Indonesia sendiri mencatat angka IPM nasional 70,1, ada di lapis bawah dari kategori IPM tinggi. Namun, beberapa daerah terutama kota-kota yang menjadi pusat provinsi mencatat IPM di atas 80. Unsur intoleransi dan ketertutupan sosial di sejumlah kota di Indonesia tak serta-merta membuat IPM setempat merosot karena ada intervensi pemerintah pusat. Toh kita perlu melihat ke sejumlah kabupaten atau kota yang karena terbuka dan toleran, mereka bisa berkembang lebih cepat. Yang utama ialah kota Yogyakarta, yang di tahun 2022 ini mencatat IPM 87,69. Kota Yogyakarta sudah menyalip pemegang supremasi IPM nasional, yakni Jakarta Selatan yang masih tertahan di 84,9 di tahun 2022 ini. Dalam waktu dekat, barangkali Jakarta Selatan bisa tersalip oleh IPM kota-kota yang lebih terbuka dan toleran seperti Semarang 83,55, Solo 82,62, Salatiga 82,60, Sleman 84,0, dan Denpasar 84,3. Keterbukaan dan toleransi bisa memberikan energi perubahan yang positif. Sebaliknya, beberapa daerah yang IPM sulit melompat naik terindikasi ada persoalan dengan toleransinya. Contoh yang dekat ialah Lebak di Banten dan 1-2 daerah di Madura. Di kota-kota yang terbuka dan toleran, terdapat warga yang berani mengatasi perbedaan. Beda kultur dan beda agama bukan alasan untuk gagal bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Negara-negara Teluk telah berhasil menjadi teladan sebagai negara muslim yang terbuka dan toleran, dan hasilnya diakui oleh dunia. Piala Dunia 2022 di Qatar adalah buktinya, dan kecanggihan kota Dubai adalah bukti tak terbantahkan yang lain. Kita perlu meresapi fakta-fakta ini. Akhirul kata, selamat merayakan Hari Raya Natal bagi saudara-saudara setanah air yang merayakannya.